Celoteh Tante M. Hai, ketemu lagi dengan Tante M di Celoteh Tante M. Kita kembali belajar komunikasi ya. Hari ini kita belajar dari cerita Tuhan Yesus yang paling terkenal, yang jadi favoritnya anak-anak sekolah minggu, yaitu cerita tentang Sakeus. Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus. Kalau teman-teman mau lihat, nanti teman-teman bisa lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya ceritakan dulu ya secara ringkas ya. Jadi saat itu Yesus masuk ke kota Yeriko. Dan saat itu sangat padat. Orang-orang pingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu ada seorang yang bernama Sakeus. Dia adalah seorang pemungut cukai, tapi badannya dia pendek. Ya, jadi karena dia badannya pendek tapi dia pengen sekali lihat Tuhan Yesus, akhirnya apa yang dilakukan? Dia naik ke dia berlari duluan mendahului rombongan itu dan dia naik ke atas pohon ara. Dari sana dia bisa melihat Tuhan Yesus dengan baik. Yang menarik sesudah itu ketika Tuhan melewati jalan itu dan dia berhenti di depan pohon ara itu dan dia menengok ke atas lalu dia memanggil, "Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Wah, Sakeus langsung turun dengan sukacita lari untuk ke bawah gitu. Lalu dia mengajak Tuhan Yesus untuk ke rumahnya. Ya. Tetapi orang-orang di sekitarnya itu langsung bilang, Tuhan Yesus pakai mampir ke rumah seorang pendosa. Ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak mengindahkan hal itu. Yang ada dia tetap pergi ke rumah Sakeus. Dan yang menarik adalah acara itu ditutup dengan ada pertobatan di seluruh rumah. Seisi rumahnya bertobat. Bahkan Sakeus mengatakan kalau ada yang dia tipu dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Ya, jadi ada satu keselamatan dan tidak hanya Sakeus tetapi seisi rumahnya. Nah teman-teman, itu adalah ceritanya. Sekarang apa yang kita bisa pelajari dari gaya komunikasi atau cara komunikasi Tuhan Yesus di cerita ini? Yang saya catat adalah pertama, kita lihat kondisinya sangat padat. Tetapi yang menarik adalah Tuhan Yesus aware keadaan sekitarnya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Ya, karena itu padat. Semua orang mau mendesak Tuhan Yesus, tetapi ketika ada di depan pohon ara, di mana Sakeus itu ada, Tuhan Yesus berhenti dan dia nengok ke Sakeus dan lalu mengatakan, "Sakeus, turunlah." Ya. Artinya apa? Tuhan Yesus itu ketika dia berada di situ, badannya di situ, pikirannya di situ, hatinya juga ada di situ teman-teman. Itu yang disebut hadir penuh. Buat kita sebagai orang zaman sekarang susah sekali untuk hadir penuh. Karena kita punya kecenderungan saya ada di depan teman-teman, tapi tangan saya, otak saya bisa kemana-mana. Kita mengatakan itu multitasking. Tetapi di dalam komunikasi kalau kita mau memenangkan orang atau kita mau mempunyai komunikasi yang berdampak efektif teman-teman, kita harus hadir penuh. Ya. Dan yang kedua, Tuhan Yesus itu mengenal orang yang dipanggilnya. Sakeus bukan orang sembarangan teman-teman. Kalau zaman sekarang mungkin dia ya kepala kantor pajak lah kira-kira begitu ya. Nah Tuhan Yesus begitu datang dia memanggil namanya. Sakeus, turunlah. Dia nggak mengatakan turun sini gitu enggak. Tapi dia menyebut nama. Artinya apa? Tuhan menganggap Sakeus itu spesial, personal sampai dia sebut namanya. Teman-teman, ketika kita berkomunikasi dan kita menyebut nama orang yang berkomunikasi dengan kita, itu biasanya akan membuat orang itu merasa terlibat sehingga dia akan otomatis mengikuti apa yang kita bicarakan. Dia merasa terlibat ya. Dan itu yang dilakukan dengan Tuhan Yesus. Mari kita mulai menggunakan hal itu. Selanjutnya, Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hal ini profesinya si Sakeus adalah seorang pemungut cukai dan dia dibenci oleh orang-orang kotanya gitu ya, tetapi Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan. Dia tetap mau datang dan hadir ke rumah Sakeus ya. Dan Tuhan Yesus ketika memanggil Sakeus itu dengan otoritas loh. Sakeus, turunlah. Sehingga orang juga mengikuti apa yang dia inginkan. Tuhan Yesus itu fokus sama misinya. Dia dengar orang-orang ngomongin dia ya, tetapi dia tetap fokusnya adalah
untuk ke rumah Sakeus dan membuat ada keselamatan. Jadi dia fokus, nggak peduli omongan orang. Dan yang selanjutnya itu, tidak peduli dengan omongan orang. Ya, selain dia fokus, dia nggak peduli omongan orang. Ini susah, teman-teman. Kita sebagai manusia sangat susah untuk tidak memperdulikan omongan orang. Apalagi dengan zaman sosmed, begitu ada komentar dikit aja tentang kita tuh kayak kitanya langsung berubah suasana hati kita. Ya. Selanjutnya teman-teman, perbuatan dari Tuhan Yesus dengan datang ke rumah Sakeus itu menghasilkan satu keselamatan. Bukan hanya untuk Sakeus, tetapi seisi rumahnya. Jadi keren banget ya, ada keselamatan. Nah itu adalah dampak dari komunikasi dari Tuhan Yesus. Keren ya, cara komunikasi Tuhan Yesus. Nah kalau itu adalah yang saya kupas, kira-kira buat kita sebagai orang zaman sekarang apa yang bisa kita pelajari dalam hal komunikasi? Yang pertama, ketika kita bicara komunikasi teman-teman, kita harus hadir penuh. Di mana kita ada, kalau saya ada di sini, pikiran saya di sini, otak saya di sini, hati saya juga di sini. Ya, karena ketika kita hadir penuh, dampak komunikasinya itu sangat luar biasa, berbeda sekali. Ya. Yang kedua adalah kita belajar untuk memperlakukan orang secara personal. Kalau bisa sebut namanya, sebut namanya. Kenapa? Ketika saya sudah sebutkan tadi, ketika disebut namanya orang merasa terlibat. Sehingga kalau kita ngobrol, orang merasa terlibat, dia akan ikut serta dalam pembicaraan kita. Dan yang ketiga, kita belajar lagi satu hal dari Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang. Tidak judgmental, tidak menghakimi, tidak membeda-bedakan orang. Dengan siapapun kita bicara, sama. Ya. Yang keempat adalah Tuhan Yesus, kita belajar untuk tidak peduli pada omongan orang lain. Yang kelima adalah kita lebih pede. Kalau kita nggak peduli dengan omongan orang lain, kita lebih pede teman-teman dalam berbicara. Seringkali kita tidak pede itu karena kita takut diomongin ini, takut diomongin itu. Jadi resepnya adalah jangan dengarkan omongan orang lain dan itu akan membuat teman-teman akan menjadi lebih pede dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir yang saya catat adalah ketika kita mau berkomunikasi, kita harus fokus. Gimana teman-teman obrolan kita hari ini tentang komunikasi? Keren ya? Itu catatan saya tentang cerita Sakeus dan Tuhan Yesus. Tapi kalau teman-teman punya ide lain, punya catatan lain, ayo berbagi nanti kita diskusikan. Ya. Terima kasih, kita akan ketemu lagi dalam sesi yang akan datang. Bye-bye.